Buat kalian semua yang masih menjadi seorang reseller ya ataupun dropshipper, tapi sebenarnya ini video lebih ke dropshipper ya. Apakah perlu website ya? Nah, itu jawaban singkatnya tuh perlu. Tentu perlunya ini ada berbagai macam syarat dan ketentuan, dan tentunya websitenya seperti apa itu nanti akan aku bagikan semua. Tentunya ini berdasarkan pengalaman Fusik ya selama menjalani profesi sebagai seorang konsultan digital marketing. Oke, silakan simak aja video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum mulai, kalau teman-teman baru pertama kali kenal dengan Fusik, teman-teman silahkan bantu diri kalian sendiri dengan apa? Kalian bisa menyimak series mulai bisnis online ini ya dari episode-episode awal ya. Kalian bisa ikutin, ataupun kalau kalian yang baru ngulik Facebook Ads, nah teman-teman bisa juga teman-teman ngulik ya mengikuti series Facebook Ads anti dukun series gratis dan memang beneran terbukti bisa membawa cuan. Tentu juga tergantung sama bisnis kamu ya. Oke, itu mari akan kita mulai pembahasan pada video kali ini ya. Oke guys ya, kembali lagi kita di mulai bisnis online. Oke, sesuai judulnya kita akan ngomongin tentang apakah reseller dropshipper itu perlu website ya. Di awal tadi aku udah bilang itu memang perlu ya. Alasannya kenapa? Yang pertama adalah perlu kalau kalian menjalankan iklan ya. Ketika kita menjalankan iklan seperti Facebook, Instagram Ads, ataupun mungkin TikTok Ads, ataupun mungkin Google Ads, YouTube Ads, itu pasti agar iklannya berjalan maksimal, yang dimana maksimal di sini dapat diartikan bisa dibaca datanya. Berarti teman-teman membutuhkan suatu kode tracking. Di mana kode tracking ini nggak bisa kalau ditaruh di mana di jidat kamu, itu nggak bisa ya. Kode tracking hanya bisa ditaruh di website teman-teman. Nah, BTW website itu landing page juga termasuk website ya BTW. Jadi kalau teman-teman punya kebutuhan menjalankan iklan ya, seperti yang aku sudah infokan tadi, platformnya apapun itu dan membutuhkan tracking, berarti teman-teman membutuhkan yang namanya website karena nggak bisa taruh di tempat manapun. Walaupun kalian itu nggak ngiklan, nah website itu bisa digunakan untuk apa? Membangun database ya. Teman-teman, ketika bisnis di fase-fase awal, biasanya memang kita belum gencar melakukan penjualan ataupun belum melakukan penjualan sama sekali. Tetapi di tahap awal ini kita tidak bisa meremehkan ya interaksi yang terjadi dengan audiens di awal-awal ini. Kalau bisa memang ya, aku sangat menyarankan interaksi ini kita bisa dapatkan datanya. Makanya biasanya di tahap awal itu banyak sekali pelaku bisnis itu melakukan apa? List building namanya ya. Kok ingat-ingat kok jadi lupa ya. Nah, list building ini memang sepengetahuan aku akan jalan maksimal kalau teman-teman memiliki website ya. Tentu list building di sana ada juga yang menawarkan platformnya. Nah, tapi kalau teman-teman mau menggunakan website sendiri, nah ini juga bisa ya teman-teman bikin list building menggunakan website ya. Yang dimana nanti database yang kalian kumpulkan ketika kalian menggunakan list building ini ya dari awal bisnis gitu, itu nantinya bisa kalian tembak penawaran. Nah, misal ketika Fusik aku sendiri ini ya launching Facebook Ads anti dukun series kan, itu aku manasin dulu audiensnya menggunakan konten. Tetapi di konten tersebut aku bilang kalau kalian berminat untuk anti dukun series ini dan mau mendapatkan harga spesialnya, teman-teman bisa join dulu waiting list. Nah, itu kan aku tampung dulu database-nya lewat website dan menggunakan suatu suatu plugin gitu yang namanya adalah Birdsend ya. Itu untuk nyimpen ya database-nya tersebut. Ya, terus nanti kemudian hari, nah aku tawarin penawarannya ya. Lalu kegunaannya yang kedua juga, database ini nanti bisa kalian gunakan sebagai bibit ya, bibit untuk menjalankan iklan. Nah, ini bisa banget digunakan. Jadi betul ya, kalaupun nanti awalnya belum iklan ya, teman-teman juga bisa menggunakan website sebagai tempat untuk mengumpulkan database. Tapi kan kita belum punya brand, nggak percaya dong mereka kalau beli ke kita. Betul sekali ya. Jadi itu memang menjadi keresahan yang harus kalian jawab dan harus kalian segera implementasikan solusinya. Solusinya apa? Ya makanya bikin brand. Agar apa? Agar mereka yang mau transaksi dengan kalian ini percaya. Karena faktanya sebenarnya orang mau beli itu
mau brandnya apapun ya, asalkan mereka transaksinya dengan brand yang terpercaya, mereka itu mau. Makanya kalau kalian pergi ke supermarket, itu kan supermarketnya juga nggak mesti punya brand sendiri yang ditawarin di etalase ya. Mungkin kayak Superindo, kalian juga bisa beli merek-merek yang lain. Konsepnya seperti itu ya. Di luar sana banyak sekali brand-brand ya skincare, kayak mungkin Sephora tuh skincare kalau nggak salah ya. Dia kan juga punya banyak skincare yang lain ya. Konsepnya seperti itu. Dan itu aku sudah pernah sharing cara tersebut di video mulai bisnis online yang episode yang sebelumnya. Nah ini ya, kalian bisa lihat di sini, kalian bisa klik, lalu kalian nanti lihat di video tersebut. Aku juga udah pernah share ya. Jadi teman-teman, kalau kalian itu baru pertama kali mulai dan mikirin bikin website penting atau enggak, karena kalian itu masih belum punya brand, jawabannya adalah bikinlah brand sejak awal. Oke? Nah, lalu sekarang adalah website seperti apa yang itu sesuai dengan kebutuhan kalian itu ya. Nah, teman-teman di sini kalian yang nonton itu kan pasti punya barang ataupun market yang kalian masuk itu beda-beda ya kan. Tahap pertama teman-teman itu adalah cek dulu kalian ini masuk di industri apa, niche market apa, karena itu nanti kebutuhan websitenya beda-beda. Nah mungkin di sini ada yang jualan produk digital, mungkin e-course, mungkin template website, atau apapun itu yang bentuknya digital, kan banyak sekali ya. Lalu ada juga yang mungkin di industri fashion, mungkin produk solusi. Nah itu teman-teman klasifikasikan dulu ya produknya sama niche marketnya. Yang berikutnya adalah teman-teman, nah baru nih tentukan mau pakai website yang kayak gimana. Nah teman-teman kalau butuh banget ya suatu website yang itu mau di custom segila mungkin ya, bebas sebebas-bebasnya, nah teman-teman bisa pakai yang namanya WordPress. Nah, seperti yang aku gunakan di thefusik.com ini, karena kebutuhanku adalah di situ juga aku mau menyediakan e-course, aku juga bisa bikin artikel, aku juga bisa bikin halaman produk, bisa check out secara otomatis ya. Makanya aku di situ memutuskan untuk pakai WordPress karena bisa di full custom sesuai dengan kebutuhan aku. Tetapi kekurangannya adalah jelimet marah mumet ya. Bahkan kalau kalian ini nggak suka dengan hal-hal jelimet, itu nanti bisa bikin kalian muntaber ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau seperti itu, jangan pakai WordPress. Walaupun kalau teman-teman mau jualan fashion bisa pakai WordPress, nanti kan dikomunikasikan dengan WooCommerce ya. Tapi itu kalian harus custom. Jadi kalau nggak mau custom-customan yang bikin pusing, mending skip aja pakai WordPress. Oke? Kalau teman-teman masih mau sedikit jelimet tapi jauh lebih mudah, jadi tinggal kayak masang slide gitu ya, bikin slide, teman-teman bisa pakai Berdu ya. Berdu teman-teman, nah ini aku nggak sponsori sama sekali ya, teman-teman bisa pakai Berdu itu nanti ya semi custom kayak WordPress, cuman dia lebih simple dan udah tersedia template-nya. Jadi kayak ya itu tadi ya, seperti seperti masang slide gitu ya. Terus teman-teman kalau misal kalian nggak mau berpikir jelimet dan memang kebutuhan produknya nggak perlu jelimet, misal kayak jualan fashion ya, ataupun produk-produk yang ya cuman butuhnya halaman produk langsung check out. Nah teman-teman bisa pakai misalnya kayak Tokotalk ya. Ini aku sering banget juga nyaranin ke klien-klien aku, bahkan beberapa pindah ke Tokotalk dan hasilnya bagus. Bukan karena Tokotalknya bagus, karena memang produknya bagus, tapi secara pelayanan menurut mereka Tokotalk bagus juga sih. Lalu yang berikutnya teman-teman bisa menggunakan Shopify. Nah Shopify ini harganya yang agak lumayan ya, dia di sekitar di angka $20 untuk mulainya, tapi ada trialnya juga ya. Jadi teman-teman itu tadi semua ya untuk referensi website-website yang butuh kalian cek apakah sesuai dengan kebutuhan kalian mau mulai bisnis online ya, sebagai reseller ataupun dropship ya. Nah terus di sini aku mau menambahkan satu hal yang sangat penting banget ya teman-teman, ketika nanti memulai bisnis sebagai seorang reseller ataupun dropshipper, atau teman-teman sudah mulai ya, mohon teman-teman pikirannya jangan pikiran yang cuman pendek ya, mungkin kayak cuma sekedar bakar duit sebulan atau mungkin beberapa minggu. Jangan, teman-teman bikinlah suatu strategi bisnis ya, minimal banget ya selama 1 tahun ya. Jadi teman-teman nanti 1 tahun itu mau ngapain? Nah syukur-syukur teman-teman nggak cuma sekedar jualan produk ngiklan doang, tapi teman-teman beneran bikin suatu komunitas yang dimana komunitasnya tersebut itu diwakilkan oleh brand kalian, sehingga nanti ya ketika iklan brand kalian itu muncul, nanti ada suatu sensasi bahwa apa? Oh
brand ini memang sering nongol, sering engage dengan kita. Kalau ketika brand ini nawarin suatu produk ke kita, nah jadi audiensnya lebih siap. Nah itu coba dipikirkan ya guys. Jadi nggak cuman asal jualan, tapi muncullah sebagai brand yang peduli dengan marketnya. Jadi walaupun barang kamu itu cuman reseller ya, ngambil dari tempat lain, brandnya pun masih tempat lain, nggak majalah karena mereka belinya ke kamu. Oke itu ya, makanya mikir ya. Oke gitu aja untuk video kali ini di episode di series Mulai Bisnis Online di episode yang terbaru kali ini. Oke gitu ya. Nanti kita akan ketemu lagi di series yang lainnya ataupun di video-video yang lainnya. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.